dan lewat sabdamu sakaryaku untuk mewujudkan dunia barumu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewata sabdamu. Anugerah tunggu jawabannya setelah ibadat di pertemuan APP. Kalian penasaran. Selanjutnya kita nanti akan mendengarkan bacaan-bacaan dari kalender liturgi, karena hari ini adalah pesta tahta Santo Petrus. Jadi bacaan-bacaannya tidak dirubah, kita mengikuti kalender liturgi, tapi dalam terakhir Bapak Ibu ternyata karena bimbingan Roh Kudus tetap ada hubungannya dengan tema ibadat kita di malam hari ini. Sekarang marilah kita semoga mereka semakin mantap menjalankan tugas pelayanan mereka, sehingga dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata di dalam dunia ini, dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam kesatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. 1 Petrus 1:5 ayat 1-4. Saudara-saudara yang dekat, sebagai terlaksana Tuhan dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, untuk menasihati para penantua Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pengurus lingkungan Carolus Borromeus periode 2024 sampai 2026 ingin meneladani Tuhan Yesus. Kita tahu dari bacaan-bacaan di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus banyak melakukan aktivitas doa. Salah satu aktivitas doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika sebelum melakukan aktivitas kehidupannya, seperti yang tertulis di Injil Markus bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pengurus lingkungan Carolus Borromeus periode 2024-2026 ini ingin meneladani Tuhan Yesus dengan memanjatkan doa-doa sebelum memulai tugas pelayanannya. Walaupun sebenarnya kepengurusan CB ini sudah terbentuk lebih dari 1 bulan ya Pak Ibu, dan sudah ada kegiatan-kegiatan yang pelayanan yang dilakukan, tapi tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Pokok permenungan yang kedua, mengapa kita perlu berdoa? Kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari, karena ibadat kita pengukuhan pengurus lingkungan CB ini dilakukan saat masa Prapaskah. Minggu lalu saat perayaan Ratu Abu, lagu yang dinyanyikan adalah Hanya Debulah Abu.
Lagu tersebut seharusnya membuat kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Membuat suatu kesadaran bagi kita bahwa Tuhan selalu ada beserta kita, bahwa Tuhan selalu mendampingi kita, sehingga hal ini akan dapat sangat berguna bagi kita ketika kita mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Pokok permenungan yang keempat, mari kita belajar dari Injil yang kita dengarkan di malam hari ini. Kita belajar dari Santo Petrus. Santo Petrus adalah murid Tuhan. Sehari-hari ia bersama dengan Tuhan, sehingga ia mengenal Tuhan. Ketika orang lain menjawab tentang Tuhan adalah sebagai disamakan dengan seorang nabi, karena kedekatan Santo Petrus dengan Tuhan Yesus membuatnya semakin mengenal Tuhan, sehingga ia bisa berkata ketika Tuhan bertanya kepadanya, siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, sesuatu dalam doa seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, junjungan kita. Kita perlu berdoa, karena tanpa kehendak Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat melakukan dan memperoleh hal-hal yang baik. Dengan berdoa, ternyata hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin dekat. Kedekatan hubungan ini memampukan kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal karya-karyanya, dan menumbuhkan iman kita. Tentang iman ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan HPP setelah ibadat ini. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Semoga sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan dan seluruh umat lingkungan Carolus Borromeus, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas sebagai pengurus lingkungan Carolus Borromeus selaras dengan kemampuan yang ada pada diri saya yang saya terima dari Tuhan. Saya akan mempersembahkan waktu dan tenaga demi kebaikan dan perkembangan umat Allah di lingkungan Carolus Borromeus. Karena itu, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah mendampingi saya dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri kita juga akan menyelesaikannya, sehingga kita semua menghasilkan buah yang melimpah. Amin. Doa pengurus lingkungan didoakan oleh pengurus lingkungan. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, Putramu Kristus datang di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka kami mohon kepadamu, berilah kiranya berkah dan pertolongan bagi kami, pengurus lingkungan Carolus Borromeus, yang siap menerima tugas pelayanan kepada sesama, khususnya umat lingkungan Carolus Borromeus. Jiwailah kami dengan semangat Tuhan Yesus, supaya kami mengamalkan kemampuan yang ada pada diri kami, yang kami terima dari Dikau dengan rendah hati, bijaksana dan kasih yang tulus, agar datanglah kerajaan-Mu di lingkungan ini. Kami menyadari bahwa tanpa Dikau, tak seorang pun dapat melakukan sesuatu yang baik. Kami mohon pula, kuatkan dan dampingilah kami, serta kobarkanlah semangat pelayanan kami demi kemuliaan-Mu dan demi keselamatan sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, ini dan sepanjang masa. Amin. Dengan doa umat. Sebetulnya dalam pemikiran saya itu sangat yakin bahwa Tuhan itu selalu beserta kita.
Dan apa yang kita kehendaki dengan permohonan menurut kehendak-Mu ya Bapa, akan diberikan yang terbaik. Pesan saya kepada pengurus baru dari periode kemarin sampai dilanjutkan periode saat ini dan tambahan-tambahan yang lain. Semoga kebersamaan ini yang perlu kita ikat, ibaratnya sapu, apa diikat dengan kencang, itu akan menjadi kuat. Jadi beberapa lidi dijadikan satu, tidak mudah dipatahkan. Inilah harapan saya. Ya memang kehidupan ini tidak setiap hari akan baik selalu. Kita adalah manusia dan terdapat kekurangan. Yang penting permohonan saya, permintaan saya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai saling menuduh hal-hal yang tidak menjadi yang akan menjadi hal yang tidak orang yang kita doakan dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pengukuhan pengurus lingkungan CB sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang, kita diutus. Amin. Sukacita